Shalom. Ya, kita mendapat visi yang baru di tahun ini untuk 1 tahun ke depan, yaitu tentang bagikan kasih Tuhan, karena kasih mencelikan mata yang buta. Tentunya visi ini sangat penting. Amsal 29 ayat 18 mengatakan tanpa visi, maka rakyat akan jadi bingung. Tanpa visi, maka kita tidak tahu kita harus menuju kemana. Karena visi ini akan membimbing kita. Visi Tuhan akan menuntun kita. Visi Tuhan akan membuat kita bisa mengambil suatu keputusan yang tepat untuk segala perkara yang akan terjadi. Jadi visi itu adalah suatu pandangan yang jauh ke depan, di mana kita belum tahu apa yang akan terjadi. Tapi Tuhan sudah berpesan, yaitu tentang bagikan kasih Tuhan. Di sini sangat menarik, karena ada kata bagikan. Bagikan itu berarti kita harus bertindak aktif. Ada sesuatu yang harus kita lakukan, yaitu membagi. Membagi apa? Membagi kasih Tuhan. Ketika saya renungkan, ini ada suatu perkara yang tidak mudah. Karena di dalam pesan dikatakan hasil daripada pandemi ini banyak spiritual yang merosot dan mata rohani yang tertutup. Ini ada suatu yang ambigu, suatu yang membingungkan. Karena seharusnya sewaktu orang mengalami kesulitan atau masa-masa sulit, seharusnya dia berpikir lebih baik, bertindak lebih hati-hati. Tapi kadang-kadang kenyataan menunjukkan hal-hal yang sebaliknya. Contohnya kalau kita lihat di salah satu research, yaitu Pew Research, di situ dikatakan bahwa ini di Amerika, sebagai acuan negara Kristen. Di situ dikatakan dalam dekade-dekade ke depan akan banyak anak-anak muda sekitar umur 15 sampai 39 tahun itu akan cenderung meninggalkan Tuhan. Atau tanda kutip tidak menjadi orang Kristen lagi. Mereka akan meninggalkan Tuhan. Mereka akan menjadi agnostik, akan menjadi ateis. Mereka akan memilih ke sana. Dan di research itu juga dikatakan, tapi akan muncul petobat-petobat baru. Sayangnya, yang meninggalkan Tuhan itu jumlahnya lebih besar daripada petobat baru. Yang meninggalkan Tuhan diperkirakan sekitar 30% dari anak-anak muda. Sedangkan petobat baru diperkirakan sekitar 20%. Artinya akan terjadi penurunan sekitar 10%. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa keputusan yang mereka ambil itu mereka katakan, alasan mereka katakan adalah karena pandemi, membuat hidup mereka menjadi bingung. Mereka tidak tahu kemana lagi harus bertindak, kemana lagi mereka harus, apa yang harus mereka lakukan. Dan mereka memutuskan untuk meninggalkan Tuhan. Ini adalah satu perkara yang menjadi teguran untuk kita semua. Karena kita mungkin menganggap sekarang itu baik-baik saja. Tapi ternyata mungkin ini ada sesuatu yang berbahaya, yang terselubung, di mana anak-anak Tuhan mulai meninggalkan Tuhan. Dan sayangnya, orang-orang yang meninggalkan Tuhan ini adalah orang yang sudah tahu firman, sudah tahu apa yang sebenarnya Tuhan sudah katakan, tapi mereka memilih untuk melakukan hal yang lain. Oleh karena itu, visi ini berkata tentang kasih Tuhan. Kasih ada sesuatu yang boleh katakan suatu puncak, yang Paulus katakan, kalau kita lihat di 1 Korintus 13, di situ Paulus mengatakan, tidak ada yang lebih bertahan dibandingkan kasih. Bahkan karunia-karunia yang terbesar sekalipun, semuanya tidak ada yang lebih dari kasih. Lalu kita melihat sedikit tentang apa sih kasih itu. Tentunya di sini katakan adalah kasih Tuhan. Kasih Tuhan ini adalah, kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya atau Yunani, disebutnya dengan agapao. Kasih yang murni, kasih yang benar-benar tulus. Dikatakan bahwa kita akan lihat sedikit di 1 Korintus pasal 13 ayat 3-7. Kita akan lihat sekilas. Nah, saya tidak akan membahas tentang kasih ini, tapi karena pesan ini menyangkut tentang kasih, kita perlu tahu kasih itu yang dimaksud Tuhan itu apa. Kasih agapao. 1 Korintus pasal 13 ayat 3 dikatakan, dan sekalipun
Aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ayat keempat. Kita perhatikan, kasih itu apa? Kasih itu sabar. Kasih itu sabar. Sabar tidak mudah. Sabar untuk menanggung sesuatu. Sabar untuk menahan sesuatu. Menahan keinginan kita. Menahan keinginan daging. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Di sini ada satu kualitas-kualitas yang harus kita lakukan, di mana satu tindakan aktif, bukan tindakan pasif. Satu keputusan yang diambil untuk melakukan murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong. Ayat yang kelima. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kita lanjutkan ayat ke-6. Ia tidak berduka cita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Jadi ada kualitas-kualitas yang harus kita lakukan di tahun ini. Kualitas-kualitas kasih yang tidak mudah. Terus terang sangat tidak mudah. Karena kita hidup masih dalam daging, tapi Tuhan katakan kita harus membagikan kasih ini. Karena Paulus katakan kasih itu tidak berkesudahan. Di ayat ke-8 dikatakan kasih itu tidak berkesudahan. Dalam Kejahatan dikatakan kasih itu tidak akan gagal. Kasih tidak akan gagal. Kasih itu pasti berhasil. Dan kasih itu akan kekal. Di alam kekalahan masih ada kasih yang akan terus bertahan. Ini yang harus kita bagikan. Karena Yesus mengatakan dalam Alkitab, pernah ditanyakan hukum Taurat itu isinya apa? Yesus katakan hukum Taurat itu isinya kasih. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Jadi ini ada sesuatu yang menurut saya puncak apa yang harus kita lakukan. Tetapi ini adalah suatu proses yang tidak bisa terjadi seketika, tapi ada suatu perjalanan yang harus kita lalui di tahun ini. Karena Yohanes mengatakan di 1 Yohanes 4 ayat 8, kita akan lihat di situ. Ini adalah suatu pernyataan yang sangat jelas yang dikatakan bahwa barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Jadi Tuhan Yesus pernah katakan, hendaklah kamu saling mengasihi. Karena orang-orang akan melihat melalui hal itu bahwa engkau adalah murid-muridku atau murid-murid Yesus. Jadi bahkan dikatakan Yohanes yang tidak mempunyai kasih adalah orang yang tidak mengenal Allah. Satu yang sangat keras katakan di sini. Nah, yang akan saya bagikan pagi hari ini adalah bagaimana kita bisa menjadi seorang hamba yang dikatakan bahwa kita harus membagikan kasih itu. Kasih yang Tuhan sudah sebutkan tadi itu, begitu banyak. Begitu banyak yang harus kita kendalikan diri kita ini dan bertindak aktif. Tetapi sebelum kita melakukan itu, tentunya kita sendiri, bagaimana kita bisa membagikan kasih kalau kita sendiri tidak punya kasih. Dan Tuhan katakan, karena kasih itu mencerikan mata yang buta. Dan kita harus membagikan kasih itu. Kita adalah hamba yang diutus oleh Tuhan. Nah, pagi hari ini kita akan lihat prinsip-prinsip apa yang membuat kita bisa membagikan kasih itu. Kita akan lihat di Yesaya pasal 42 ayat 1. Di situ dikatakan, lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Di situ katakan, aku, Tuhan, telah menaruh rohku ke atasnya. Yang pertama adalah, prinsip yang harus kita punyai adalah bahwa kita harus dipenuhi roh Tuhan. Kita harus punya roh Tuhan. Roh Tuhan berbeda dengan roh manusia. Ketika Tuhan ciptakan manusia, Tuhan memberikan rohnya pada manusia. Tetapi karena dosa, roh manusia semakin rusak. Lebih dikuasai daging, lebih dikuasai keinginan sendiri. Tapi di sini katakan, Tuhan memulihkan dengan memberikan rohnya kembali. Roh Tuhan yang akan memulihkan, akan menguatkan, yang akan memberikan kuasa, power untuk melakukan sebagai
hamba Tuhan. Kita lihat bahwa setiap kita disuruh melakukan sesuatu, ada satu misi yang Tuhan berikan. Tuhan selalu perlengkapi terlebih dahulu. Kita ingat waktu Pentakosta, sebelum mereka mengajarkan, memberitakan Injil, Tuhan berikan Roh Kudusnya. Turunlah Roh Kudus, membuat mata terbuka, membuat hati bisa menerima firman Tuhan. Jadi ada satu kekuatan yang Tuhan berikan untuk kita. Kita lihat pembandingannya di Yehezkiel pasal 2 ayat 2. Di sini ada sesuatu yang paralel, yang sama ketika Tuhan katakan tentang hal ini. Yehezkiel pasal 2 ayat 2. Dikatakan di situ, sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku, dan ditegakkannya aku. Kemudian aku mendengar dia yang berbicara dengan aku. Dan terjemahan lain di situ lebih jelas, atau dalam bahasa aslinya juga dikatakan di sini Roh Tuhan kembali kepadaku, atau aku diisi kembali dengan Roh Tuhan. Itu terjemahan yang lebih tepat. Karena Yehezkiel ini diutus Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada satu bangsa yang ada di pembuangan. Tetapi dia tidak akan punya kekuatan. Dia takut. Karena Tuhan katakan bangsa ini adalah bangsa pemberontak. Banyak bangsa yang tidak akan menerima pesan Tuhan. Sedangkan dia harus menghadapi bangsa itu. Bagaimana dia bisa kuat? Bagaimana dia bisa menyampaikan sesuatu yang Tuhan utus kalau dia tidak punya kekuatan? Maka di sini katakan, Roh Tuhan masuk ke dalam dia, atau dalam bahasa Inggris sebutnya the Spirit entered me, atau Roh Tuhan masuk ke dalamku. Aku dikuasai lagi oleh Roh Tuhan. Aku dikuasai bukan oleh rohku sendiri, tetapi oleh Roh Tuhan. Roh Tuhan yang akan mengurapi aku, yang akan menguatkan aku, yang akan memberikan sesuatu yang kuasa dalam menyampaikannya. Tanpa pengurapan Tuhan, kita tidak akan punya kekuatan. Kita tidak akan bisa membagikan kasih Tuhan dalam hidup kita. Mungkin seorang bisa berkata, saya ini orangnya baik. Baik itu secara manusia. Tapi yang Tuhan inginkan sini bukan baik secara manusia, tapi ada impartasi. Roh Tuhan yang diberikan, supaya mereka bisa mengerti, supaya mereka bisa terbuka matanya. Mata yang buta, karena zaman ini sekarang, seperti yang tadi dikatakan, yang research itu lakukan, anak-anak muda bingung. Anak-anak muda tidak mempunyai pegangan. Karena mereka sekarang sedang menghadapi masa-masa yang sulit, masa-masa yang tidak bisa diduga. Dan mereka memilih untuk meninggalkan Tuhan. Karena ada tawaran-tawaran yang lebih menarik. Ada tawaran-tawaran yang lebih, kelihatannya lebih menguntungkan. Kelihatannya lebih pasti. Tapi kita semua tahu, di luar Tuhan, semuanya itu ada tipuan, hanya ilusi. Sedangkan Tuhan menjanjikan sesuatu yang pasti. Tetapi mengapa mereka tidak mengerti? Karena mata mereka buta. Tidak ada yang menjelaskan, tidak ada yang membimbing, tidak ada yang membukakan mata mereka. Jadi roh Allah itu adalah roh yang akan membebaskan, yang akan membuat mereka mengerti. Kita punya tugas yang cukup berat. Bagaimana kita bisa menjelaskan kalau kita sendiri tidak mengerti? Bagaimana kita bisa membebaskan, bisa melepaskan, bisa membuka mata yang buta kalau kita sendiri buta? Tidak ada yang mungkin kalau mata kita tertutup. Seperti yang Yesus pernah katakan kepada orang Farisi di Yohanes 9. Tidak mungkin orang buta membimbing orang buta. Sedangkan orang Farisi mengatakan di situ, apakah engkau menganggap kami ini buta? Kami ini tahu firman Tuhan, kami ini ahli dalam Taurat. Tapi Tuhan katakan, rohmu yang buta. Rohnya yang buta, tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Secara praktis, apa yang saya dapatkan melalui visi Tuhan di 2023 ini, sama dengan yang Pak Gembala sudah katakan, kita tidak bisa lepas dari urapan Tuhan. Hanya urapan Tuhan, hanya kekuatan Roh Kudus yang membuat kita mampu untuk bisa menyampaikan kabar baik, bisa membuka mata yang terbelenggu. Karena di sini ternyata ada dua pihak yang saya pelajari. Bukan hanya orang yang belum percaya, tapi orang percaya ternyata mengalami hal yang sama. Di pesan Tuhan dikatakan banyak spiritual yang merosot.
banyak orang percaya pun yang akan goncang. Mereka pun sama-sama buta. Kalau kita perhatikan di Yesaya di sini kalau kita lihat ada satu juga yang dikatakan Tuhan mengenai seorang hamba. Tapi hamba ini berbeda dengan hamba yang dikatakan di ayat pertama. Di situ dikatakan hamba ini adalah hamba yang tidak setia, hamba yang memberontak, hamba yang tidak mau mendengar. Dan sangat menarik, ternyata Tuhan membagi dua tipe hamba ini. Nah, kita akan lihat di Yesaya pasal 42 ayat ke 16. Disitu katakan, aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal, dan mau membawa mereka berjalan di jalan yang tidak mereka kenal. Aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang, dan tanah yang berkeluk-keluk menjadi tanah yang rata. Itulah hal-hal yang hendak kulakukan kepada mereka. Kepada siapa? Ternyata kalau kita baca di ayat di atasnya, di sini adalah tentang hamba-hamba Tuhan yang sebenarnya sudah menjadi hamba Tuhan. Tapi hamba Tuhan ini adalah mereka yang tidak mau mendengar. Mereka yang matanya buta. Mereka sendiri tidak bisa membebaskan, tetapi mereka sendiri adalah sama-sama tidak tahu, sama-sama tidak mengerti. Jadi ini suatu yang sangat menyedihkan ketika kita menganggap kalau kita sudah tahu jalan Tuhan, kita sudah mengerti firman Tuhan, tapi kita tidak tahu kita ini sedang menuju kemana. Kenapa? Karena tidak tahu firman, tidak baca firman, tidak mau mendengar teguran firman. Sedangkan Tuhan sudah berpesan, kita harus membebaskan yang terbelenggu, tetapi kita sendiri masih terbelenggu, kita sendiri masih buta. Jadi yang pertama, kita harus pastikan kalau kita sudah ada Roh Allah atau kita sudah dipenuhi Roh Allah. Karena tidak mungkin kita menjalankan misi Tuhan atau perintah Tuhan kalau Roh Tuhan tidak ada pada kita. Jadi kita harus pastikan kalau kita sudah dipenuhi Roh Allah, maka Tuhan akan berikan kuasanya, akan berikan kemampuan, akan berikan kekuatan kepada kita. Kita akan lanjutkan di Yesaya pasal 42 ayat keempat. Sudah dikatakan, ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi, segala pulau mengharapkan pelajarannya. Kalau kita lihat di terjemahan lain, di situ dikatakan, misalnya di terjemahan NASB, he will not be disheartened. Dengan kata lain, dia tidak akan kecewa, dia tidak akan putus asa, dia tidak akan mengambil jalan untuk tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dia akan berjalan terus, dia akan kuat untuk melakukan misi Tuhan. Dia tidak akan dihancurkan, tidak akan menyerah. Itu yang dikatakan di terjemahan lain, di ayat keempat ini. Kita akan kembali ke Yehezkiel, pasal 2 ayat 2. Yehezkiel 2 ayat 5 dan 6. Sesuatu yang sama dikatakan ketika Yehezkiel pun mendapatkan misi Tuhan di sini. Dikatakan, dan baik mereka, yaitu orang Yehuda, orang pembuangan di Babel, orang Israel, mendengarkan atau tidak. Coba perhatikan di sini. Di sini ada sesuatu yang Tuhan katakan bahwa tugas kita adalah menyampaikan, membebaskan. Tetapi apa yang kita lakukan ini, apa yang Yehezkiel lakukan, apa yang Yesaya lakukan, itu bukan tergantung dari hasil atau respon dari orang yang menerimanya. Entah orang itu mau mendengar, orang itu mau menerima, orang itu mau dibebaskan atau tidak, itu bukan urusan kita. Karena Tuhan katakan, baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak, mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Dikatakan bahwa mungkin apa yang kita lakukan akan ditolak. Mungkin apa yang kita usahakan akan ditertawakan. Mungkin apa yang kita bagikan akan dianggap tidak berharga.
Jadi di sini ada, yang kedua ini adalah kita harus siap menghadapi suatu tantangan. Akan ada suatu tantangan, tetapi juga akan ada topangan. Kita akan lihat di Yeskiel 2 ayat ke-6. Kita lanjutkan. Di situ dikatakan, dan engkau, anak manusia, janganlah takut melihat mereka maupun mendengarkan kata-katanya. Biarpun engkau di tengah-tengah onak dan duri, engkau tinggal dekat kalajengking, janganlah takut mendengarkan kata-kata mereka. Dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Dikatakan di sini, apa yang kita lakukan, janganlah bergantung pada respon orang yang sedang kita bagikan. Senada dengan Yeskiel dan Yesaya, akan ada respon-respon yang mungkin tidak kita harapkan ketika kita menjalankan apa yang Tuhan sedang perintahkan ini. Membagikan kasih, tetapi kasih itu ditolak. Kasih itu dipermalukan, kasih itu tidak dianggap. Dan Tuhan katakan, itu adalah tugas kita. Mau ditolak, mau didengar, mau tidak didengar. Tetapi Tuhan katakan, jangan takut. Dengan kata lain, Tuhan akan menopang, Tuhan akan menguatkan apa yang harus kita lakukan. Kita lihat di Yesaya 42 ayat ke-6, dikatakan di situ, aku ini Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Dalam terjemahan lain dikatakan, I will also hold you by the hand. Dengan kata lain, aku akan mendukung engkau, aku akan menopang engkau, aku akan menguatkan engkau. Tuhan ketika dia memberikan suatu misi untuk kita lakukan, dia tidak akan meninggalkan. Dia akan menopang, dia akan menguatkan, dia akan memperlengkapi, dia akan melindungi. Dikatakan I will hold you in righteousness, terjemahan lainnya. Aku akan menopang engkau dalam kebenaran. I will hold you by the hand. Aku akan memegang engkau, menguatkan engkau, memelihara engkau. I will watch over you. Aku akan menjaga engkau, melindungi engkau. Ini suatu janji yang luar biasa ketika Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu di mana kita sendiri mungkin takut. Sama seperti Yeskiel, takut. Diutus. Kenapa? Karena kita tahu mungkin kita ditolak, mungkin kita ditertawakan, mungkin kita tidak dihargai. Tapi Tuhan katakan, Tuhan akan menopang, Tuhan akan menguatkan, Tuhan akan menolong. Jadi sekali lagi, mengenai visi ini, saya mendapatkan bahwa kita jangan tergantung pada respon orang. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Lakukan saja. Dan kita akan melihat bahwa Tuhan bekerja bersama kita. Tuhan akan menguatkan. Karena dikatakan kasih Tuhan itu tidak akan gagal. Di Yesaya pasal 42 ayat keempat, dikatakan juga di situ, ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi, segala pulau mengharapkan pengajarannya. Dikatakan di situ, kita jangan sampai putus asa, jangan sampai lemah, jangan sampai ciut, jangan sampai kecil hati. Jadi yang kedua, pastikan bahwa kita bisa melalui tantangan itu bersama Tuhan. Akan ada tantangan, tapi juga akan ada topangan. Yang ketiga, setelah kita mengetahui bahwa ada kasih yang harus dibagikan, ada misi yang harus kita lakukan, ada kekuatan roh yang harus kita penuhi, harus kita terima, Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus, dan ada tantangan yang harus kita hadapi. Yang ketiga, di sini kita harus siap diutus. Kita lihat di Yesaya 42 ayat ke-6 dikatakan, aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Aku telah
memanggil engkau. Memanggil, itu terjemahan lain mengatakan, Shema, atau aku telah berkata, telah berbicara kepada kamu. Dengan kata lain, kita harus mendengar suara Tuhan. Kita lihat di Yehezkiel, kita kembali ke Yehezkiel 2, ayat ketiga, hal senada dikatakan di situ. Yehezkiel pasal 2, ayat ketiga. Disitu katakan, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Jadi Tuhan telah mengutus kita. Tuhan sudah mengutus anak-anaknya untuk menyampaikan kabar baik. Kita perhatikan di sini, di Yehezkiel pasal 2 ayat 8, di situ lebih jelas dikatakan ketika kita diutus, ada sesuatu yang harus kita lakukan. Dikatakan di situ, Yehezkiel 2 ayat 8, dan engkau anak manusia, dengarlah apa yang kufirmankan kepadamu. Jangan memberontak, seperti kaum pemberontak ini. Jadi katakan, dengar apa yang kufirmankan. Kita masih akan berjalan 1 tahun ke depan. Kita harus mendengar apa yang Tuhan firmankan. Kita harus peka untuk apa yang Engkau akan pimpin untuk kita. Karena ini suatu hal yang tidak mudah, akan banyak godaannya, banyak gangguannya, tetapi Tuhan akan topang, akan kuatkan. Dan sini katakan kamu jangan memberontak. Memberontak artinya tidak setuju. Memberontak artinya tidak mau mendengar. Memberontak artinya tidak mau tahu. Tapi kita harus mendengar apa yang Tuhan katakan. Kita harus menguatkan iman kita untuk berjalan bersama Tuhan untuk sesuatu yang baru ini. Tentunya masih ingat dalam perumpamaan yang Yesus bawakan, dan perumpamaan talenta, ada perumpamaan 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta yang diberikan pada hamba-hambanya. Di situ katakan, hamba yang mendapat 1 talenta, dia tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan Tuhan katakan, itu adalah hamba yang jahat. Hamba yang tidak bertanggung jawab, hamba yang tidak mau tahu apa yang Tuhan suruhkan. Hamba yang tidak mau mendengar apa yang Tuhan suruhkan. Nah tadi saya sempat katakan bahwa ada hamba-hamba yang tidak mau melakukan. Kita lihat di Yesaya 42, ayat 18 sampai 20. Di situ akan ada hamba-hamba yang tidak mau mendengar. Saya akan bacakan. Dengarkanlah, hai orang-orang tuli, pandanglah dan lihatlah, hai orang-orang buta. Siapakah yang buta selain dari hambaku? Dan yang tuli seperti utusan yang kusuruh. Siapa ya yang buta seperti suruhanku? Dan yang tuli seperti hamba Tuhan? Ayat 20, engkau melihat banyak, tetapi tidak memperhatikan. Engkau memasang telinga, tetapi tidak mendengar. Nah ini yang perlu kita renungkan dan berhati-hati. Kita sudah mendapat pesan, jangan sampai kita tidak mendengar apa yang Tuhan sudah sampaikan. Ada telinga, tapi tidak mau mendengar. Ada mata, tapi tidak mau melihat. Sudah tahu banyak, sudah melihat banyak, tapi tidak memperhatikan. Tidak mau tahu, tidak mau ikut apa yang Tuhan rancangkan untuk kita semua. Dan Tuhan katakan, hamba yang seperti ini adalah hamba yang tidak bertanggung jawab, hamba yang jahat. Yang ketiga, kita harus siap untuk diutus menjadi hamba yang bertanggung jawab, hamba yang baik, hamba yang Tuhan puji. Karena kita mau mendengar, karena kita mau melihat, karena kita mau dibukakan matanya. Nah itu ketiga hal yang bisa saya bagikan hari ini. Jadi ada hal-hal yang tentunya kita juga belum tahu ke depan akan seperti apa, tapi Tuhan sudah menyampaikan visinya untuk kita semua. Yaitu supaya kita pastikan kalau kita terus penuhi roh Allah. Karena Tuhan akan menguatkan, membebaskan, menopang, memberikan kekuatan untuk kita. Dan kita jangan tergantung pada respon. Karena itu adalah pekerjaan Tuhan, bukan hak kita untuk menghakimi. Biar roh Tuhan yang bekerja, biar roh Tuhan yang menjadikan sesuatu yang indah.
Dan kita harus siap diutus untuk melakukan hal ini. Karena itu kita harus menyiapkan diri, mendengar, mau melihat, mau dibukakan. Dan biarlah Tuhan berikan kekuatan untuk kita semua untuk bisa melakukan visi di tahun 2023 ini. Dan kiranya kita menjadi hamba-hamba yang setia dan hamba-hamba yang menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.